Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah subuh yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat sekalian, kepada para ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita nanti di hari kebangkitan bersama orang-orang yang telah Allah cintai dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir di pertengahan pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Sisa yang tersisa dari durasi waktu bulan suci Ramadan insyaallah akan kita buru dan kita kejar, karena memang banyak sekali kelebihan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya janjikan untuk kita semua. Hadirin yang mulia, di dalam bulan suci Ramadan ini yang sangat dominan dan nampak kita lihat oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, amal yang paling muncul yang dilakukan oleh masyarakat kita adalah berpuasa dan melaksanakan salat, terutama sekali setelah salat yang wajib dilakukan secara berjamaah adalah melaksanakan salat tarawih secara bersama-sama. Hampir di seluruh masjid-masjid, surau dan musalla itu dilaksanakan ibadah salat tarawih dan menggema lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam, baik ayat yang terpisah-pisah maupun ayat yang dibaca secara kontinu, sambung menyambung dari mulai surah Al-Fatihah sampai dengan ayat-ayat dan surat-surat selanjutnya yang pada hari ini mungkin sudah mencapai kepada juz yang ke-14 ataupun yang ke-15. Di samping juga beberapa surau dan musalla membacakan surah-surah tertentu, terutama surah yang pendek yang ada di juz yang ke-29 maupun juz yang ke-30 atau juz An-Naba. Jamaah rahimakumullah, kelebihan puasa dan ibadah salat tarawih ini untuk kita ketahui bersama itu mendapatkan tempat yang amat tinggi. Syahdan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal beserta riwayat Ibnu Majah, Talhah radhiyallahu anhu memberikan kisah kepada kita. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua lelaki
yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua lelaki ini hampir bersamaan waktu memeluk agama Islam. Salah satu dari seorang lelaki ini, beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama Islam serta syariatnya. Beliau bahkan bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan, sehingga orang ini gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Talhah mendapati orang yang kedua juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun setelah wafatnya orang yang pertama yang berjuang di jalan Allah. Intinya keduanya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpi Talhah seakan-akan berada di depan pintu surga. Lalu kemudian melihat kedua orang ini juga berada di pintu surga. Salah seorang yang berada di dalam surga, maksudnya ini adalah malaikat, keluar sambari membukakan pintu surga dan mempersilahkan orang yang kedua wafat untuk memasuki surga terlebih dahulu, dibandingkan dengan orang yang mati syahid di jalan Allah tadi. Padahal orang yang diwafatkan kali kedua ini adalah orang yang tidak memperoleh syahid secara kasat mata sebagaimana yang dirasakan oleh Talhah radhiyallahu anhu arda. Lalu kemudian beberapa saat kemudian barulah malaikat itu keluar lagi, lalu meminta kepada orang yang pertama wafat, yaitu orang yang gugur di jalan Allah, juga memasuki ke dalam surga. Dan kali ketiga orang yang membukakan pintu surga ini keluar lagi, lalu berkata kepada Talhah, engkau silahkan kembali lagi ke dunia, karena engkau belum saatnya untuk memasuki surga. Ini malaikat ini berbicara kepada Talhah. Lalu Talhah pun terbangun dari tidurnya. Beliau kasak-kusuk bercerita kian kemari tentang kisah ini, karena menurut beliau kisah ini sangat mengherankan. Kenapa ada orang yang wafat bukan di jalan Allah, dia pun tidak terlalu bersungguh-sungguh sebagai orang yang pertama lakukan. Sementara yang pertama itu setelah memeluk agama Islam, dia ikut di dalam perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini jamaah rahimakumullah kemudian sampai ke pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul menyatakan kepada para sahabat sekalian, bukankah orang yang kedua diwafatkan oleh Allah itu ada durasi selama 1 tahun dibandingkan dengan orang yang syahid di jalan Allah yang pertama? Benar, kata sahabat. Bukankah dia melakukan dalam setahun terakhir itu ibadah puasa, salat ini dan salat itu di dalam rangkaian bulan suci Ramadan? Benar, kata sahabat. Ketahuilah, orang ini ada perbedaan yang sangat signifikan di dalam surga, bahwa tingkatan antara keduanya
bagaikan tingkatan antara langit dan bumi. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Perhatikan jemaah rahimakumullah, orang yang pertama ini dia berjuang di jalan Allah lalu mendapatkan syahid. Sementara orang yang kedua ada jarak 1 tahun dari kewafatan orang yang pertama. Namun amalannya adalah dia banyak berpuasa serta melakukan salat, terutama salat 5 waktu sehari semalam. Lalu banyak sekali salat-salat sunat yang beliau lakukan. Salah satu yang paling kentara di antara salat sunat tersebut adalah melaksanakan salat sunat tarawih. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jarak antara orang yang kedua diwafatkan oleh Allah dengan orang yang pertama itu bagaikan jarak antara langit dengan bumi. Ini hadis menggambarkan kepada kita bahwa begitu besar keutamaan dan kelebihan ibadah puasa dan melaksanakan salat sunat tarawih. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, At-Tabrani, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi dan Ad-Darimi, disebutkan bahwa sahabat Rasulullah SAW Amir bin Murrah al-Juhani menyampaikan pesan Rasulullah atau sabda beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata atau man tufi ala hadhil halah." Barang siapa yang diwafatkan oleh Allah atau mati dalam keadaan seperti ini. Maksudnya meninggal dalam keadaan dia berpuasa. Sebagaimana orang itu berpuasa, lalu melaksanakan salat tarawih atau qiyam Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu, fahuwa fis siddiqin wasyuhada, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang siddiqin dan para syuhada. Ini derajat yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, sekaligus pada malam harinya ia disibukkan dengan amalan-amalan sunat yang merupakan paket daripada Ramadan itu sendiri. Oleh karena itu, sisa dari bulan suci Ramadan yang Allah masih berikan kepada kita karunia-Nya ini, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita maksimalkan seluruh tekad, keinginan daripada kita, dan pelaksanaannya pun kita lakukan dengan konsisten yang tinggi. Sebab jamaah rahimakumullah, ini akan mengantarkan kita kepada derajat orang-orang siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur keimanannya, jujur akan perbuatannya, jujur pula akan sikap-sikap serta akhlak yang dia tampilkan. Serta berada kita pada derajat para syuhada, orang-orang yang bertempur di jalan Allah sekaligus mendapatkan kematian sebagai orang yang syahid di jalannya. Hanya saja beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kita dalam melaksanakan ibadah puasa beserta dengan amalan-amalan paket Ramadan, termasuk qiyam Ramadan atau salat sunat tarawih ini, yaitu dengan iman dan ihtisaban, dengan keimanan serta introspeksi diri, berada pada posisi sebagai seorang hamba yang melaksanakan ibadah untuk menyembah yang berhak disembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan landasan keimanan dan introspeksi diri, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Dan barang siapa yang beribadah pada bulan suci Ramadan, ibadahnya itu landasannya adalah iman dan landasannya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, juga introspeksi diri, maka dia akan diampuni pula dosa-dosanya yang telah lalu serta dosa-dosanya yang akan datang. Para ulama memberikan kriteria bahwa maksud dosa yang telah lalu adalah manusia ini mahallul khata' wan nisyan. Kita selalu berdosa. Tidak ada manusia yang tidak ada berdosa kecuali para nabi dan rasul utusan Allah yang maksum dari dosa. Sementara kita sebagai manusia biasa adalah kearifan kalau kita berdosa. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Rasulullah, "Lau lam tadnibu," sekiranya kalian tidak berdosa, "la ba'athallah qauman yadnibun." Pasti Allah akan menghapus kalian semua lalu mendatangkan satu kaum yang melakukan dosa, sehingga Allah memberikan ampunan kepada mereka. Ini menandakan bahwa kasih Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan sayangnya kepada para hambanya itu lebih besar dibandingkan dengan kemurkaannya. Maka jemaah rahimakumullah, kita yang berdosa ini akan diampuni dosa kita yang telah lalu apabila kita beribadah dengan kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah dalam bahasan kita tadi. Sementara para ulama juga mengatakan bahwa dosa yang akan datang, kalau dia sudah diridai oleh Allah, bagaimana melakukan dosa yang akan datang? Maksudnya adalah Allah tutup segala kemungkinan ketika dia hendak melakukan dosa, sehingga Allah memagari dan membentengi seseorang dari dosa itu. Sekiranya bukan karena kasih sayang Allah, maka dia akan melakukan dosa itu. Lalu apabila dia tersilap melakukannya dalam tempo dan waktu yang amat singkat, dia teringat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran tinggi, dia tidak akan melakukannya atau melakukan dosa itu dengan kesadaran dan kesengajaan yang penuh, tapi karena keteledoran, ketidaksengajaan, tarikan dari dirinya, lalu kemudian dia akan cepat-cepat kembali kepada Allah dan ingat. Sidang jamaah rahimakumullah, maka oleh karenanya sisa dari bulan suci Ramadan ini
dengan kelebihan yang disampaikan dalam 1-2 hadis tersebut agar menjadi sebuah perhatian yang penuh dari kita. Yakinlah Allah menghendaki kebajikan kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum. Semoga bermanfaat adanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.